Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Latifah, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1 golongan 3, kelompok 3 Kabupaten Tanah Laut tahun 2021, akan memaparkan tugas individu yaitu analisis isu sesuai tupoksi. Teknik analisa isu berdasarkan APKL yaitu A. Aktual, P. Problematik, K. Kehalayakan, L. Layak. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Problematik, isu memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu segera dicarikan solusinya. Kehalayakan artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak artinya isu masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Setelah dianalisa berdasarkan teknik APKL, kemudian dianalisis lagi berdasarkan metode USG. USG adalah metode analisis isu berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth. U artinya atau urgensi adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G atau growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani segera. Penentuan isu sesuai tupoksi berdasarkan teknik analisa APKL, yaitu yang pertama isu kurangnya kedisiplinan peserta didik dalam pengumpulan tugas tematik selama pandemi COVID-19. Dari aktualnya ada, problematiknya juga ada, berdasarkan kehalayakan tidak, layaknya juga tidak, keterangan tidak memenuhi syarat. Isu yang kedua, pemberian tugas yang terlalu banyak. Dari aktual tidak, problematiknya iya, kehalayakan tidak, layak tidak, keterangan tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, isu belum optimalnya minat belajar peserta didik pada pembelajaran tematik masa pandemi COVID-19. Berdasarkan aktual iya, problematik iya, kehalayakan iya, layak iya, kesimpulan memenuhi syarat. Isu yang keempat, kurangnya inovasi guru dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik. Berdasarkan aktual iya, problematik iya, kehalayakan iya, layak juga iya. Kesimpulan juga memenuhi syarat. Isu yang kelima, kurangnya waktu luang orang tua peserta didik dalam mendampingi pembelajaran jarak jauh. Aktual iya, problematik iya, kehalayakan tidak, layak tidak. Kesimpulannya tidak memenuhi syarat. Berdasarkan tabel APKL dapat diambil kesimpulan ada dua isu, yaitu isu yang ketiga dan keempat, untuk dianalisis lagi dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan hasil dari penentuan isu berdasarkan teknik analisa APKL, terdapat dua isu yang memenuhi syarat, yaitu isu yang ketiga dan keempat. Kemudian dianalisis lagi berdasarkan metode USG, dihitung skornya hingga 1 sampai 5. Terlihat seperti pada tabel berikut. Bobot nilai urgensi atau mendesak, skor 5 sangat mendesak, 4 mendesak, 3 cukup mendesak, 2 kurang mendesak, 1 sangat kurang mendesak. Berdasarkan dari seriousness atau kegawatannya, skor 5 artinya sangat gawat, skor 4 gawat, 3 cukup gawat, skor 2 kurang gawat, dan skor 1 sangat kurang gawat. Sedangkan growth atau pertumbuhan isu
Skornya yaitu yang 5 sangat cepat, skor 4 cepat, 3 cukup cepat, 2 kurang cepat, dan 1 sangat kurang cepat. Kita kembali ke tabel analisa isu berdasarkan metode USG. Isu yang pertama, belum optimalnya minat belajar peserta didik pada pembelajaran tematik masa pandemi COVID-19. Berdasarkan urgensinya, skornya 5, artinya sangat mendesak. Kemudian S atau seriousness-nya atau kegawatannya, skornya 4, artinya gawat. Berdasarkan growth atau pertumbuhan, isunya itu cepat, skor 4, jumlahnya 13. Yang kedua, isu kurangnya inovasi guru dalam pembuatan media pembelajaran yang menarik. U-nya skornya 5, S-nya 4, dan G-nya 3. Didapat kesimpulan jumlahnya 12. Dengan peringkat isu yang pertama itu peringkat yang pertama, isu yang kedua peringkat yang kedua. Kita ambil berarti isunya adalah yang pertama, memenuhi syarat untuk diambil isu atau dipilih menjadi isu. Kemudian kita analisa lagi isunya dengan diagram fishbone. Apa itu diagram fishbone? Yaitu diagram sebab akibat dalam menganalisis isu atau suatu isu. Di sini isu yang saya ambil atau hasil dari teknik analisa APKL dan USG, terdapat isu yang dapat dan layak kita ambil, yaitu isu belum optimalnya minat belajar tematik peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Dari diagram fishbone tersebut terlihat ada penyebab, yaitu berdasarkan sumber belajar, metode, guru, dan interaksi. Ada 4 penyebab dari isu tersebut yang saya ambil. Sumber belajar. Sumber belajar hanya mengandalkan LKS dan buku paket selama pembelajaran. Metodenya, guru monoton atau hanya memberikan penugasan tanpa memberikan penjelasan. Dari pihak guru, faktor dari guru kurang bisa memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah faktor interaksi, kurang menarik keaktifan peserta didik, dan tidak adanya umpan balik guru seperti reward dan juga punishment dalam pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa. Itulah 4 penyebab belum optimalnya minat belajar tematik peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Ada beberapa kegiatan pemecahan isu. Yang pertama, membuat modul pembelajaran interaktif. Yang kedua, membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan KineMaster. Yang ketiga, menggunakan video conference seperti Google Meet. Yang keempat, menggunakan aplikasi game quizzes. Yang kelima, memberikan reward menggunakan Fishbone. Tahapan kegiatan pemecahan isu ada 4, mulai dari planning, yaitu membuat RPP, video pembelajaran, modul belajar, pretest dan post-test dengan quizzes. Nilai aneka dari kegiatan planning adalah transparan, inovatif, mandiri, berorientasi mutu, integritas, dan konsisten. Tahap yang kedua adalah organizing, yaitu koordinasi dengan mentor, coach, dan rekan kerja sejawat. Nilai aneka yang didapat adalah menghargai keputusan dan nasionalisme. Tahapan yang ketiga adalah actuating, yaitu
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai RPP, nilai aneka yang didapat adalah jujur, sopan, tanggung jawab, berdaya guna, berhasil guna, adil, dan nasionalisme. Yang terakhir atau yang keempat yaitu controlling, yaitu evaluasi kegiatan antara harapan dan kenyataan. Nilai aneka yang didapat adalah transparan, adil, dan jelas. Itulah tadi hasil dari pemaparan saya tentang analisis isu sesuai tupoksi saya sebagai guru kelas di SD. Terima kasih.